resmi aktif di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Itu bukan sekadar penambahan alutsista, itu adalah perubahan doktrin. Indonesia selama ini dikenal sebagai kekuatan maritim defensif, menjaga alki, mengamankan choke point, dan melindungi wilayah kepulauan. Namun kapal induk mengubah paradigma itu menjadi proyeksi kekuatan bergerak. Dan jika nantinya kapal ini diisi oleh drone tempur seperti Bayraktar TB3, maka Garibaldi bukan lagi sekadar simbol, ia menjadi pusat komando udara tak berawak di laut. TB3 memberikan 3 keuntungan strategis: pengawasan maritim jarak jauh, serangan presisi terhadap target bernilai tinggi, kemampuan ISR berkelanjutan tanpa risiko pilot. Artinya, Carrier Strike Group TNI Angkatan Laut bisa beroperasi dengan cakupan informasi yang jauh lebih luas dibanding armada konvensional. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia butuh kapal induk, tapi di mana ia akan ditempatkan. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa pula kita ucapkan salam yeye, what's up untuk pakcik-makcik di negeri sana, seberang sana. Ini pembahasan kali ini mungkin bikin pakcik dan makcik yang nongol-nongol di sini agak gemetar sedikit. Jadi silakan duduk di pojokan sambil dengar ya. Ini tentang Indonesia akan memiliki kapal induk, the mothership. Yes, you heard that right. Ini kapal induk yang kita dapat hibah sebenarnya dan selagi dimodifikasi di Italia. Saya sebut aja langsung nama Indonesianya, KRI, Kapal Induk Gajah Mada. Yes, tepuk tangan dulu untuk nama ini. Saya sangat setuju sekali. Sebagaimana yang kita tahu, Gajah Mada adalah orang yang bersumpah menyatukan Nusantara itu ya. Dan semoga pakcik-makcik Maledes tahu cerita Nusantara itu udah lama di Indonesia. Dan Indonesia menurut saya adalah bangsa pelaut ya, dari zaman Sriwijaya, Majapahit itu kita memang penguasa lautan. Dan saatnya Indonesia saat ini di tangan Pak Prabowo bangkit dan akhirnya kita seperti cuplikan tadi memiliki kapal induk. Nah, kapal induk ini saya rasa ada kaitannya dengan pemesanan drone yang telah kita beli sebanyak 69 buah yang telah dibeli dan beberapa helikopter. Saya perkirakan mungkin ini menjadi kapal induk yang membawa skuadron drone ya, karena saat ini zaman semakin canggih, drone semakin ke depan dalam peperangan modern, dan mungkin juga helikopter di dek kapal ini. Ini merubah posisi Indonesia menurut saya menjadi pasif, menjadi lebih proaktif, dan Indonesia bisa membuat skuadron serang. Nah, hebatnya setelah kepemilikan kapal induk ini, itu menempatkan Angkatan Laut Indonesia itu nomor 4 di dunia. Yes, you heard that right. Bayangin, nomor 4 di dunia. Gila sekali ya. Dan saya sangat mendukung karena apa? Karena kita tahulah betapa luasnya lautan kita dan banyak pulau. Sukar sekali mengontrol dan mengawasi lautan kita sehingga orang selama ini gampang mencuri dan menerima, menadah penyelundupan sumber daya alam Indonesia seperti timah yang ke Malaysia yang sudah menjadi produk mereka itu, yang sudah menjadi kebiasaan, sudah rahasia umum. Dan ini sekali-sekali kapal induk ini menurut saya sekali-sekali nongkrong di Ambalat lah. Ini kehadiran kapal induk ini membuat tetangga-tetangga usil kita mulai menggigil. Tak terlepas dari Australia, saya lihat salah satu pengamat militer ngomong Indonesia akan kesulitan punya kapal induk. Saya ketawa aja. Saya yakin negara-negara
yang selama ini bersekutu ngerjain Indonesia akan merasa tidak enak makan dan minum. Kehadiran kapal induk ini akan merubah bargaining power Indonesia di dunia internasional. Dan Indonesia sudah bukan suatu kekuatan yang bisa dikacangin ya. Ada satu hal lagi menurut saya yang akan sangat bermanfaat buat Angkatan Laut Indonesia. Kita punya PAL ya. PT PAL yang sudah memproduksi kapal-kapal termasuk kapal selam tak berawak kemarin yang luar biasa sekali menurut saya, bisa beroperasi 6 bulan di dasar laut tanpa nongol sekalipun, dan itu tidak menggunakan tenaga nuklir loh. Begitu luar biasanya sumber daya manusia Indonesia, pinter-pinternya. Jadi bukan cuma bisa buat belacan ya. Itu baru IQ nyundul langit tapi tidak sombong. Ini ada hal yang paling saya setujui dengan kehadiran kapal induk ini, dan kita sudah mendapatkan izin dari patennya, yaitu kita bisa memproduksi sendiri kapal induk. Dari sini, ini pernah dicontoh oleh Cina dulu. Cina itu pernah membeli kapal induk rongsokan dari Ukraina kalau nggak salah itu. Sehingga mereka bisa belajar, mempelajarinya, dan memproduksi kapal induk sendiri. Nah, ini sangat berkemungkinan Indonesia bisa melakukan itu. Apalagi PT PAL udah no doubt ya, nggak kita ragukan lagi kemampuan mereka. Dan anak-anak bangsa di sana, kita sudah jual kapal. Ini harapan saya. 10 tahun ke depan kita bisa memproduksi minimal 3 kapal induk lagi. Ya, kita tempatkan satu di daerah mungkin Irian Jaya, Papua sana, satu di Surabaya, satu di Ambalat, Kalimantan, kan mantap itu. Dan itu menurut saya yang keuntungan strategis yang sangat bernilai buat bangsa Indonesia. Yang jelas Angkatan Laut kita udah nggak main-main lagi sekarang, udah nggak bisa dikaceng-kacengin, udah nggak seenak lagi negara tetangga nyelundup-nyelundupin atau nyuri-nyuri sumber daya Indonesia yang jumlahnya ribuan triliun yang sudah dicuri itu ya. Dan tentu saja negara-negara seperti Australia akan mencoba menggagalkan misi ini, memberikan psycho war bahwa kita nggak mampu. Saya lihat itu ahlinya. Dan mudah-mudahan di masa depan, saya sudah lihat itu kepalanya Bapak yang PAL ini pernah membuat bocoran bahwa mereka juga akan memproduksi kapal induk. Kapal induk Gajah Mada inilah dasarnya. Awal kita bisa mempelajari secara detail pembuatan kapal induk modern, nanti kita bisa tambah lagi 2-3 kapal induk, jadi baru kita menjadi kekuatan sempurna ya di lautan. Yang bukan hanya pasif, kita juga bisa menyerang. Jadi terima kasih buat yang tune in teman-teman, terima kasih buat subscriber saya. Ini nanti video sisanya saya ambil dari GL, pembukaan tadi dari update militer ya, silakan subscribe mereka. Saya mereaksi video mereka. Dan ada 45.000 orang yang tune in di channel ini. Semoga kita bisa mencapai 100.000 subscriber tahun ini. Separuh nggak ikut subscribe, ya nggak usah dipaksakan kalau nggak mau ya. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan lihat video sisanya. Check this out. Mada. Tentu kapal induk bukanlah kapal biasa. Kenapa? Itulah yang telah kami rangkum
bagaimana Indonesia mengalami lompatan signifikan pada kekuatan airnya dengan kepemilikan mesin perang lautan bersama kapal induk KRI Gajah Mada. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan wilayah perairan yang mencakup sekitar 70% dari total luas wilayahnya, Indonesia memiliki keharusan mutlak untuk mengembangkan kekuatan laut yang unggul dan tangguh. Mengapa? Karena lautan bukan sekedar pembatas, melainkan sumber kehidupan, jalur perdagangan utama, dan garis pertahanan terdepan. Tanpa kekuatan maritim yang kuat, kedaulatan atas ribuan pulau, sumber daya alam bawah laut, serta jalur strategis seperti Selat Malaka dan Laut Natuna Utara akan mudah terancam. Sederhananya, kalau negara lemah di laut, banyak pihak bisa mengklaim wilayah kita, mengganggu lalu lintas perdagangan, atau bahkan melakukan agresi terbuka. Itulah mengapa TNI Angkatan Laut terus melakukan penambahan alutsista secara berkala, mulai dari kapal selam, fregat, korvet, hingga kapal patroli cepat. Nah, di tengah upaya meningkatkan kekuatan laut Indonesia, di titik inilah terjadi gebrakan besar yang mengguncang kawasan ASEAN. Saat baru-baru ini, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengonfirmasi bahwa Indonesia akan segera memiliki kapal induk pertama miliknya, yaitu ex-kapal induk ringan Angkatan Laut Italia bernama Giuseppe Garibaldi. Kapal ini diperoleh secara hibah atau grant dari pemerintah Italia. Artinya, gratis untuk kapal itu sendiri, sehingga anggaran Indonesia dialihkan sepenuhnya untuk retrofit atau modifikasi besar-besaran agar sesuai kebutuhan operasional TNI AL, tentunya dengan teknologi kekinian. Nah, menariknya, kapal ini juga dikabarkan akan menyandang nama legendaris KRI Gajah Mada, nama yang mengenang Mahapati Kerajaan Majapahit yang bersumpah menyatukan Nusantara. Sebagai info tambahan, kapal induk ini saat ini masih mengalami modifikasi di Italia, di mana targetnya sebelum HUT TNI ke-81 pada 5 Oktober 2026, mesin perang Indonesia tersebut sudah bisa tiba di Indonesia.